Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatannya saya akan sedikit bahas tentang godaan harta. Tidak ada ragu lagi dalam Islam, mencari rezeki atau harta hukumnya wajib. Seorang suami berkewajiban mencari rezeki untuk menafkahi istrinya. Seorang bapak harus berusaha untuk membiayai anaknya. Demikian juga seorang anak wajib memelihara orang tuanya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban ini, maka yang sengsara bukan dirinya sendiri, terasa juga oleh yang lain. Seperti anak, istri, orang tua dan semuanya yang menjadi tanggung jawabnya. Betapa rendahnya harga diri seorang laki apabila istrinya hidup sengsara. Betapa malunya seorang bapak apabila anaknya tidak dapat dinafkahi. Dan betapa jeleknya seorang anak yang tidak dapat memelihara orang tuanya, meskipun hanya untuk keperluan sehari-harinya, seperti sandang, pangan, dan papan. Sandang yang hanya untuk menutupi anggota badan agar tidak kedinginan, pangan tentu yang hanya untuk menghilangkan lapar, dan papan hanya dalam bentuk gubuk yang sederhana. Bertambah berat rasa tanggung jawab ini apabila diselaraskan dengan anjuran Rasulullah, itu bagaimanapun sederhananya sebuah keluarga, rumah harus tetap dimiliki, tentunya yang sesuai dengan kemampuan, makan dan minum yang sesuai dengan keadaan, bahkan memiliki kendaraan selain dari usaha yang tetap kehidupan keluarga. Nabi Muhammad SAW beranggapan apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi oleh kepala keluarga, meskipun sangat sederhana, berarti dia sudah mampu membangun rumah tangganya yang tentram. Asal setiap keluarga menetapi aturan Allah dan melaksanakan ajaran dan nasihat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pendengar yang berbahagia, belum berarti apa-apa bila rumah tangga, rumah seseorang muslim bagus, rumah anggota jemaahnya pun bagus. Kehidupan sehari-hari pun lebih dari cukup apabila di lingkungannya belum ada masjid, belum ada tempat belajar untuk anak-anak, baik belajar agama maupun belajar ilmu-ilmu yang lain. Dengan memperhatikan ini, kita terasa betapa pentingnya mencari rezeki agar semua itu terpenuhi dengan sempurna. Meskipun mencari harta itu wajib dan menjadi hartawan yang paling kaya pun tidak dilarang, tetapi seorang muslim harus tahu dan mengerti, harus sadar dan paham terhadap arti dan gunanya harta sehingga dia bisa disebut hartawan muslim, nama yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam dan memiliki tempat yang terhormat di masyarakat Islam. Demikian dalam pandangan Allah. Dia akan diakui sebagai hartawan di dunia dan hartawan di akhirat. Yang paling utama, seorang hartawan harus mengetahui dan menyadari bahwa kekayaan tersebut merupakan pinjaman dari Allah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dalam surat Al-Hadid ayat 7. Seorang hartawan muslim tak akan berani berkata bahwa hartanya itu miliknya sendiri. Dia menyadari bahwa harta tersebut atau hartanya adalah karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada semua manusia. Kita bahwa ada hal-hal yang perlu diselesaikan antara dirinya dengan hartanya. Berupa hak harta. Allah berjanji akan mengabadikan harta miliknya apabila hartawan ini mau membayar hak-hak hartanya kepada Allah dan kepada semua manusia. Apabila haknya tidak dibayar, harta ini akan diambil kembali dan diberikan kepada yang lain. Itulah yang harus diperhatikan oleh hartawan muslim. Umat Islam terutama yang merasa fakir atau miskin, hendaklah mendoakan hartawan muslim yang membayarkan hak-haknya untuk mendapatkan keselamatan
dunia dan akhirat. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kenyataannya seorang hartawan yang terpengaruh setan merasa sayang, merasa takut, sengsara apabila hartanya banyak dikeluarkan. Padahal Allah SWT menjanjikan bahwa bagi hartawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapat balasan 700 kali lipat dari infak yang dikeluarkannya. Meskipun demikian, keterangan janji Allah ini tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya karena ajakan syaitan sudah lebih dahulu menguasainya. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.